Pikir dan sikap kita berbeda tidak, Bu? Misalkan ini ada batu satu genggam dan ada emas segenggam. Bapak Ibu sikapnya sama atau beda? Beda. Ini ada batu segenggam dan di satu lagi ada emas sama sebesar kepalan tangan kita. Sama atau beda? Beda. Lebih Apa yang membedakan? kenceng megangnya. Karena kita memandang bahwa batu itu bernilai tidak? Tidak Tidak. bernilai. Kalau emas Bernilai. bernilai. Karena menganggap emas bernilai, maka kita akan memperlakukannya tuh lebih, disimpannya di tempat yang aman, bernilai, berharga. Kalau batu di mana? Nah, di mana saja. Kenapa? Karena kita tidak memandangnya bernilai. Nah, disinilah kita harus memahami, Pak. Nanti ini akan berpengaruh tentang kebahagiaan hidup kita. Jadi Allah itu, kalau kita menghitung ya, nikmat apa yang paling besar? Nah, yang paling tahu nikmat yang terbesar, yang pemberi nikmat siapa? Allah. Nah, Allah. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ya, ada surat namanya pengantin Al-Quran. Jadi yang namanya surat Quran itu namanya banyak, bukannya satu. Al-Fatihah saja kata Al-Qurtubi itu ada 12 nama. Nah, jadi Al-Fatihah dan nanti Umul Kitab, Umul Qura, Sab'ul Mathani, Al-Wafi, itu nama-nama surat Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Quran yang 114 surat, 30 juz, ada surat namanya pengantin Al-Quran. Kira-kira ada yang tahu tidak? Surat apa, Pak, Bu? Wah, ini sudah S3 semua ya, Masya Allah. Jadi ada surat namanya pengantin Al-Quran. Di dalam Quran itu namanya Arusul Quran. Arusul Quran. Arusul Quran, pengantin Quran. Itu nama lain dari surat Ar-Rahman. Nah, ini Pak, Bu. Kalau Ibu mendengar kata pengantin, kira-kira yang tergambar ketakutan atau kenikmatan, Pak? Aku bapak-bapak lah namanya. Nanti Ibu. Pak, kalau Bapak mendengar pengantin, kira-kira yang tergambar keindahan atau kesedihan? Keindahan, kenikmatan, kebahagiaan. Itu kata pengantin. Karena bahasa itu, Bapak Ibu ya, itu satu kata bisa mengandung makna yang banyak. Pengantin Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu ya surat Ar-Rahman disebut Arusul Quran, pengantin Quran? Karena sebanyak kurang lebih 30 berapa kali, Bu? 31 ya. Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat mana lagikah yang akan kau dustakan? Jadi Bapak Ibu, surat Ar-Rahman ini menjelaskan tentang semua kenikmatan Allah dari A sampai Z. Dari urusan nikmat yang ada di dunia sampai nanti nikmat yang ada di akhirat. Allah jelaskan sampai Allah mengulang-ulang sebanyak 31 kali. Maka terhadap nikmat mana lagi kah yang akan kau dustakan? Makanya disebut Arusul Quran. Nah, disinilah Allah memberitahu kepada kita apa itu nikmat yang terbesar. Makanya surat Ar-Rahman ini surat yang pertama apa ayatnya? Ar-Rahman. Diberi nama dengan nama ini, nama Allah yang Maha Pengasih. Kemudian ini ayat yang kedua apa? Allamal Quran. Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Nah, ayat yang ketiganya Khalaqal Insan. Allah lah yang menciptakan manusia. Bapak Ibu kita perhatikan ya, nanti ininya banyak ke depannya. Kenapa pertanyaan ini? Setelah Allah menyebut kata Ar-Rahman, nama Allah Asmaul Husna yang Maha Pengasih, Allah kemudian menyebut Alamal, Allah lah yang mengajarkan Quran, baru Allah menyebut Khalaqal Insan, Allah lah yang menciptakan manusia. Dalam ilmu bahasa Bapak Ibu gini, kita mengenal dalam bahasa Indonesia jabatan kalimat. Ada 4 ya, apa saja? Subjek, predikat, objek dan keterangan. Ini jabatan kalimat dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Arab. SPOK, subjek, predikat, objek dan keterangan. Misalkan kalau ada kalimat ini, Pak, Bu, Ahmad
membaca apa? Al-Quran Bolehlah Al-Quran di mana? di masjid. Di masjid. Di masjid. Bapak Ibu, Ahmad membaca Al-Quran di masjid. Kira-kira Ahmad jawabannya sebagai apa? Subjek. Subjek. Pak, karena ini spesialis kami itu adalah di jurusan bahasa. Jadi S1-nya itu dulu bahasa Arab di UPI, S2 dan S3-nya di UIN. Jadi kajian Qur'annya itu sukanya kaitan dengan bahasa. Ahmad itu Bapak Ibu ya, minta subjek kan? Kalau mau baca apa? Nah, predikat. Al-Quran objek. Di masjid. Nah, mudah ya Pak ya belajar bahasa mah. Ahmad membaca Al-Quran di masjid. Bapak Ibu pertanyaannya gini, yang namanya subjek dalam bahasa apapun itu letaknya harus di depan atau di belakang? Depan. Di depan. Objek harusnya di mana? Belakang. Di belakang setelah sub. Subjek. Jadi subjek dulu, baru Objek. objek. Jadi posisi subjek itu harus di mana? Depan. Di depan. Kalau Bapak Ibu balikkan, maknanya jadi beda tidak? Al-Quran membaca Ahmad, jadi beda nggak maknanya? Beda. Beda. Sekarang kita masuk ke surah Ar-Rahman ya, Bapak Ibu ya. Siap ya? Jangan sampai berkedip nih. Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah yang mengajarkan. Al-Quran. Khalaqal insan. Allah yang menciptakan. Manusia. Nah, kita warna hijau. Manusia itu posisinya sebagai subjek, sebagai objek. Subjek. Objek. Hah? Yang membaca Quran siapa? Manusia. Yang mempelajari Quran? Manusia. Yang mengamalkan Quran? Manusia. Yang menyampaikan Quran? Berarti posisi manusia sebagai apa di sini? Nah nggak adaan. Ini apa posisinya ini? Ini ada hijau. Udah ini aja lah, 3 warna aja ya. Ini sebagai apa nih? Subjek. Quran yang dibaca, yang dipelajari, yang diamalkan, yang menjadi petunjuk manusia sebagai apa? Objek. Nah, posisinya sekarang objek dulu, subjek dulu, Bapak Ibu. Hah? Enggak, ini di sini Ar-Rahman. Objek dulu, subjek dulu. Nah, objek, udah ya Pak ya. Harus konsisten dengan ilmu bahasa. Nah, sekarang Bapak Ibu yang benar, kata ahli bahasa atau kata Quran? Hah? Quran. Jadi bingung begini. Kan kata kaidah bahasa Arab dan bahasa semua di dunia ya, subjek itu harus baru Ar-Rahman. Objek dulu, baru subjek. Nah, Bapak Ibu mau ikut siapa? Mau ikut Al-Quran, kata Allah, atau ikut ahli bahasa? Allah. Terus gimana tuh ini? Nah ini Bu, yang disebut dengan tadabbur teh Bu. Pak, kita kadang-kadang membaca artinya sudah saja ya, tanpa meneliti. Nah Bapak Ibu, di sini ada hikmah. Ada hikmah, ada rahasia yang tersembunyi. Kenapa kan gini ya? Harusnya mah Allah menciptakan dulu manusia, baru mengajarkan Quran. Kan harusnya begitu ya. Manusia dulu, baru Quran. Ini mah manusia belum diciptakan, Qurannya sudah ada. Kayak Bapak ya, makanannya sudah ada, manusianya yang makannya belum ada. Kan harusnya manusia dulu. Kan Ibu kalau mau menghidangkan ke tamu, tamunya dulu datang atau hidangannya dulu? Hidangan dulu siap. Oh, hidangan dulu. Siapkannya Ustaz. Dimasaknya. Ini kalau nggak datang gimana? Coba. Hidangan dulu. Hidangan dulu. Terus tamunya nggak ada tuh gimana? Percuma tuh. Jadi ini mah Allah menciptakan Quran dulu Pak. Ini susunannya coba lihat Bu. Quran dulu, baru menciptakan
Manusia. Jadi sebelum penciptaan manusia apa dulu? Allah mengajarkan Quran, ini bahasanya. Allah mengajarkan Quran pada siapa? Manusianya belum ada. Nih ketiga nih. Allah mengajarkan sudah disebut manusianya belum? Tuh, itu yang menjadi kebingungan pakar bahasa. Inilah hebatnya bahasa Quran. Jadi gini Bu ya. Quran itu bahasa Arab, tapi bahasa Arab belum tentu bahasa. Jadi kalau Bapak Ibu tanya Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab apa? Bukan bahasa Al-Quran. Makanya nanti bahasa Arab itu ada 3 Bapak Ibu. Ada bahasa Al-Quran, ada bahasa Fushah, ada bahasa Amiyah. Amiyah itu bahasa pasar. Seperti misalkan bahasa Fushahnya air itu ma'un. Ma'un itu air. Ini Fushah bahasa resmi yang sesuai dengan kaidah. Tapi kalau bahasa Arabnya Amiyah itu bahasa pasar ya, bahasa gaul. Air itu moyah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada umroh atau haji, orang Arab itu tidak menyebutnya maun tapi moyah. Moyah kan ini mah bahasa gaul, yang itu tidak ada dalam kaidah-kaidah bahasa resmi. Nah nanti ada bahasa Arab yang lebih tinggi, namanya bahasa Al-Quran. Contoh misalkan gini, Alif Lam Mim, ada nggak dalam bahasa Arab? Nggak ada. Bahasa Arab itu tidak ada kan, makanya ketika Umar bin Khattab membaca surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, itu langsung masuk Islam. Toha itu Umar itu ya mendengar kata Toha langsung gemetar. Kalau kita Toha apa itu? Gak ngerti. Orang yang paham bahasa mah sampai gemetar. Karena ini bukan bahasa manusia. Bukan bahasa manusia, tapi bahasanya Allah. Nah, jadi bahasa itu ada 3, ada bahasa Quran, bahasa Fushah, dan bahasa Amiyah. Nah, bahasa Quran bahasa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yang pasti benar, mustahil salah. Jadi kalau nanti ini Bapak Ibu ya kaidahnya, kalau ada kaidah bahasa Arab yang tidak sesuai dengan Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi kaidah bahasa Arabnya yang belum sampai kepada ilmunya Al-Quran. Karena Al-Quran dulu baru ada kaidah bahasa Arab gitu. Jadi kaidah-kaidah bahasa Arab ini dibuat karena setelah adanya Al-Quran. Nah seperti sekarang begini. Nah ini kenapa susunan, termasuk susunannya. Susunan kenapa Quran dulu, kemudian kenapa manusia. Nah ini susunan-susunan ini Allah yang menentukannya, dan di situ ada nilai faedahnya. Nanti kita akan pelajari Bapak Ibu ya, kaitan dengan Quran dari segi bahasa ini begitu sangat indah sekali. Kita jawab sekarang saja ya. Kenapa Quran dulu kemudian manusia? Dalam beberapa kajian ilmu tafsir yang mengkaji secara bahasa Bapak Ibu, faidah didahulukannya Quran kemudian manusia ini menunjukkan bahwa Al-Quranlah kenikmatan yang paling besar. Ini Pak jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya gini ya, apa nikmat Allah yang paling? Apa jawabannya? Nah, apa dasarnya? Surat Ar-Rahman ayat 2. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kan dalam surah Allah itu Rabbul Masyriqaini wal Maghribain. Nanti ada Marajal Bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, ada air tawar, air asin, di antara keduanya ada dinding penyekat. Itu gimana? Kan ada ini asin, ini tawar, tapi nggak bersatu. Itu apa yang menyekatnya? Itu salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tuhannya timur dan barat. Disebutkan semuanya, termasuk nanti ada 2 surga. Nah, disebutkannya Quran pertama dalam surat Ar-Rahman ini menunjukkan bahwa Quran itu sebagai kenikmatan Allah yang paling itu Pak. Ini yang pokok dalam hidup kita. Tidak ada kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia kecuali apa? Al-Quran. Jadi Bu gini ya, kalau Ibu di sini ada dunia dan isinya, di sini ada Al-Quran, lebih bernilai mana Bu? Makanya
Kalau ada ahli Quran merasa miskin, berarti belum benar-benar menjadi ahli. Jadi tidak mungkin ahli Quran ini stres. Ya Allah, saya sudah uangnya habis. Karena ahli Quran ini lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Nanti kita lanjutkan Ibu ya. Ini baru awal. Jadi banyak pertanyaan. Jadi kenapa didahulukan Quran sebelum manusia? Karena Quran nikmat yang terbesar. Yang kedua Pak, nikmat yang kedua Bapak Ibu ya, didahulukannya Quran sebelum manusia ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu akan sia-sia ketika dia selama hidupnya tidak mau mempelajari Al-Quran. Jadi kalau manusia diwujudkan oleh Allah dari mulai dia hidup sampai meninggal dunia tidak mau hidupnya berkenalan dengan Quran, maka itulah makhluk sehina-hinanya makhluk. Manusia akan mulia ketika hidupnya dia wujudkan untuk Al-Quran, totalitas hidupnya untuk mempelajari ini, maka dia akan menjadi manusia yang mulia semulia-mulia itu. Makanya Bapak Ibu ya, Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Quran dan merendahkan derajat seseorang dengan Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan Al-Quran hujjatun laka au 'alaika. Nanti kita secara bahasa itu beda. Al-Quran, Nabi mengatakan ini. Ini kita hapus saja ini. Oh ini di sini. Nggak apa-apa lah di sini aja. Al-Quran nih Pak, dari bahasa Arab itu ya. Nih Bapak Ibu ya, Al-Qur'anu kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Bapak Ibu, kalau kita belajar bahasa Arab ya, hanya sekedar belajar kosakata bisa sesat, nih bahaya. Kenapa? Lihat Pak, kalau secara bahasa ya, Al-Quran apa artinya? Al-Quran. Ini gak usah terjemah ya. Hujjatun, hujjah. Hujjah itu jadi bukti. Laka, la apa artinya la? Ini pendek. Kalau la tidak mah ini panjang. Tidak, itu mah la. Jadi kalau bahasa Arab itu ya, panjang dan pendeknya itu bisa beda sama arti. La, tidak, kalau la, so apa di sini? Nah, untuk atau bagi, untuk kamu, au atau alai, ala apa ala? Atas, ya, alhamdulillah sudah dokter ya, masya Allah. Sama ini, kamu. Bapak Ibu ngerti nggak? Atas tuh Bu. Quran itu akan menjadi bukti bagimu atau atasmu. Apa ini? Gak ngerti kan? Lihat Bapak Ibu ya. Makanya nanti Bapak Ibu ya, setiap huruf, jangankan kata, huruf dalam bahasa Al-Quran itu memiliki makna. Ini rahasianya di sini Pak. Bila sama ala. Kalau la artinya menjadi kebaikan. Kalau ala biasanya menunjukkan apa? Keburukan. Quran itu akan menjadi hujah yang akan menolongmu kalau kita mempelajari Quran. Tapi Quran pun akan menghinakan kita kalau kita tidak mempelajari, mengamalkan Quran. Ala dan alaika. Seperti doa kepada pengantin kan sederhana Nabi itu ya. Barakallahu laka wa baraka, gitu Pak. Coba hanya barakallahu laka au barakallahu laka au barakallahu laka wa baraka alaika. Gimana itu maknanya? Sama. Mudah-mudahan kepada pengantin nih Allah memberikan keberkahan laka ketika Allah mengujimu dengan yang sesuatu yang manis. Dan mudah-mudahan pula Allah memberikan keberkahan padamu ala ketika Allah mengujimu dengan sesuatu yang pahit.
yang pedas. Jadi yang namanya rumah tangga kadang manis, laka kadang pahit. Itu tidak akan selamanya terasa manis rumah tangga. Tapi walaupun pahit, pedas, mudah-mudahan jadi berkah. Ibu bapak ya, sambal itu enak karena ada apa? Sok sambal ya isinya gula semua, jadi sambal nggak? Ya. Makanya sambal itu enak karena ada cengkeh, ada garam. Rumah tangga itu enak ya kalau ada cengkeh, ada garam, ada gula, ada apa lagi? Bawang yang buat mata kita pedih kan itu bawang. Ibu kadang nangis dengan suami. Habis uang sok panas mau sekolah itu kadang-kadang karena di situ ada bawang. Tapi Bu itu ya akan nikmat harus di apa sih? Nah nggak nikmat itu kalau cengeknya dimakannya di sini. Sok ibu bikin sambal nggak diulek, Pak mana sambalnya ini nggak diulek dimakannya di sini. Cengek satu enggak ini harus diulek. Apa yang membuat yang bisa mengulek semua itu agama. Jadi agama itu ibaratnya mengulek semua masalah kita. Makanya Bapak Ibu ya kalau rumah tangga dibingkai dengan agama, cengek saja terasa nikmat. Masya Allah, romantis gitu Pak. Makanya Nabi mah kan pesannya fadfar bidatipin, pilihlah yang bagus agamanya. Jadi yang akan menjadi imam kita itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang punya nasab yang bagus, tapi yang pokok mah yang punya agama. Karena orang yang punya agama akan mengulek marahnya, sedihnya, emosi kita menjadi kebaikan. Kita lanjut ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, setelah kita tahu nih bahwa nikmat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Nah pertanyaan selanjutnya, lalu sikap kita gimana terhadap nikmat yang terbesar ini? Kalau ibu punya emas, sikapnya gimana? Hah? Disimpan. Nah ini pertanyaannya, sudah tahu terus mau digimanain? Nah ini Pak kita bahas ya. Bagaimana sikap kita terhadap nikmat Al-Quran? Nah ini sikap kita terhadap Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah nikmat yang paling besar. Di dalam Quran Allah pun memberi petunjuk. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya Quran surat Shad ayat 29. Quran surat apa? Quran surat Shad ayat yang ke 29. Kitabun. Nah ini Pak jawabannya. Kitabun itulah Al-Quran. Anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran ilaika, kepadamu Nabi Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Lihat dabbaru ayatihi. Bapak Ibu, dalam surat Shad ayat 29 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun itulah Al-Quran. Jadi gini, Al-Quran itu nama yang pokok itu ada 4. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Al-Dzikru, ada Al-Furqan. Setiap nama-nama Quran itu memiliki maknanya. Seperti gini, kenapa Al-Quran namanya Al-Quran? Dari kata qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca. Karena bacaan Quran itu mengandung mukjizat. Jadi Quran itu jangankan tulisan, bacaannya saja mengandung mukjizat. Nanti dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, Quran itu kalau dibacakan gunung bisa menjadi hancur, bumi bisa menjadi terbelah, bahkan orang yang meninggal dunia ingin hidup karena ingin membaca Al-Quran. Bapak Ibu coba ya kita perhatikan, ada tidak di dunia ini bacaan yang kalau dibaca di depan gunung langsung hancur, ada nggak? Nah, ada. Quran itu kalau kita baca Quran itu gunung bisa langsung hancur. Itu saking dahsyatnya bacaan Al-Quran. Bahkan jangan orang Islam, orang kafir sekalipun kalau dengar Quran hatinya bakal tertarik. Di zaman Nabi ada 3 tokoh Quraisy. Namanya Abu Sufyan, Abu apa lagi? Abu Janda. Nah, tadinya
Abu Sufyan, bukan Abu Lahab. 3 tokoh Quraisy yang kalau siang harinya menghina Nabi Muhammad, mencaci Quran, tapi malam harinya mereka sembunyi-sembunyi. Nah itu siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Jahal, satu lagi yang bisa dapat hadiah pulangnya, insya Allah bisa makan. Siapa Bu? Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, satu lagi. Bukan. Sedikit lagi. Ada Pak? Oh, langsung searching. Sekarang mah gampang. 3 tokoh Quraisy yang mendengarkan Nabi. Ada? Bu Nabi ada? Siapa? Oh belum. Ada Bu? Belum, bukan. Umar mah nggak ini, nggak dengar. Yang 3 ini. Tahu Pak? Bukan. Bukan. Ya. Ya Bapak ada. Ini orang Quraisy, bukan umat Islam. Makanya kalau umat Islam mendengar Quran kepanasan, lebih kafir daripada orang kafir saja sampaikan ke lulu atau dengar Quran. Berarti kalau kita dengar Quran panas, berarti kita lebih keras hatinya daripada orang kafir. Kan ngeri itu ya. Ini Abu apa? Abu Gosok. Abu Gosok. Sama ini Pak. Beda orang Sunda. Abu apa Pak? Abu Sufyan, betul. Abu Jahal dan Al-Ahnas. Ahsantum Jamil. Masya Allah. Ini orang-orang itu Pak ya. Karena dulu waktu belajar sama saya di Arab, anak yang paling suka itu Ahsantum Jamil. Itu orang-orang kalau muji. Jadi kalau kitanya bagus bisa jawab, beliau jawabnya gini, Ahsantum Jamil. Kamu bagus. Itu yang sering terngiang-ngiang. Jadi kalau ngajar itu suka keluar refleks gitu. Ahsantum Jamil. Jadi kalau anak bagus itu gitu Pak. Ahsantum Jamil. Al-Ahnas bin Suraih. Jadi 3 orang kafir ini kalau malam-malam mereka mendengarkan Nabi Muhammad, saling nggak tahu. Kemudian tiba-tiba mereka ketemu kan di tengah jalan. Dari mana Cen Abu Jahal? Kamu Abu Sufyan dari mana? Al-Ahnas dari mana? Itu dari Nabi Muhammad. Dari Muhammad. Pokoknya besok ya kita berjanji jangan lagi dengarkan Muhammad baca Quran. Karena kalau ketahuan sama jamaah, apa kata dunia? Iya kan? Kalau ketahuan mereka dengerin Quran kan mereka gengsi atau siang hari menghina Quran, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, malam harinya mah dengar. Itu teh Nabi Muhammad itu baca Quran kalau malam hari itu tidak 30 menit, 2 jam Pak. Paling sebentar itu. Makanya Nabi kalau tahajud itu kan sampai apa nih? Bengkak kaki. Baca lama sekali. Mereka dengarkan coba. Hanya mendengar. Itu kan berarti tertarik hatinya. Ini diceritakan oleh Abu Sufyan ketika Abu Sufyan sudah masuk. Itu Quran disebut Quran karena bacanya saja mengandung mukjizat. Yang kedua, kenapa Quran di sini disebutnya Alkitab? Karena tulisan Quran itu Bapak Ibu mengandung mukjizat. Nanti kita bahas ya di beberapa pekan. Seperti misalkan ini nih, kata Bismillah ya. Bismillah. Ini Bismillah itu, Pak Bu, ini diambil dari kata ismun. Ismun itu apa artinya? Nama. Di sini ada hamzahnya nggak, Bu, Pak? Bismillah ada hamzahnya? Ada ya? Ini ada kan? Nah, ada. Seharusnya Bapak Ibu dalam kaidah bahasa Arab ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu tidak boleh dibuang dalam tulisan tapi tidak diucapkan. Makanya dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, hamzahnya ada. Iqra coba ya, perhatikan. Bismi rabbika. Ini ada hamzahnya enggak? Dalam penulisan ada enggak? Surat Al-Alaq ayat 1 nih. Ada ya? Tapi dalam tulisan basmalah ada hamzahnya enggak? Nah, itu. Kenapa dalam penulisan basmalah hamzahnya tidak ada, Pak? Inilah yang kemudian kenapa ya tulisan Quran itu pun dari Allah. Seperti Bapak Ibu kalau baca lafaz sholat ya, kata sholat itu kan tulisannya berbeda. As-sholatu gini ya. As-sholatu panjangnya dengan apa?
Wow, surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Ini tulisannya begini, padahal harusnya fathah itu panjangnya dengan apa? Nah, harusnya gini. Alif, tapi kenapa dengan waw? Itu pun termasuk kemujizatan Quran. Alkitab, dari Alkitab. Alkitab itu panjangnya harusnya begini, Pak. Alkitabu. Tapi kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dari Alkitab enggak ada alif? Kita tulisannya gini kan? Panjangnya malah dengan apa? Fathah berdiri. Ini ada rahasia dari segi penulisan Al-Quran. Indah, Pak. Masya Allah. Di Quran itu dari segi bacaan indah, dari segi tulisan ada kemukjizatan. Nah, ini kenapa disebut Alkitab? Karena Quran itu pun ditulis. Kebayang Pak kalau Quran tidak ditulis ya? Kalau zaman Nabi Quran tidak ditulis aman, karena sahabat itu cerdas. Kita kalau tidak ditulis, jangankan yang ditulis, yang nggak ditulis saja. Makanya untung ada mushaf ya, zaman Utsman bin Affan. Beliau yang memiliki ide untuk Quran itu ditulis dalam satu mushaf yang utuh. Ini jasa besarnya zaman Abu Bakar ya. Ketika para kufar itu banyak meninggal. Itulah Al-Quran yang kami menurunkan, Bapak, Ibu, ini kesini nih. Al-Quran itu ilaika kepada Nabi Muhammad mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, kebaikan. Maka siapapun yang mempelajari, mengajarkan, mengamalkan, menyampaikan Quran, itu pasti hidupnya akan berkah. Pertama, pertanyaan, untuk apa diturunkannya Quran? Nah ini Pak. Nah apa saja ya? Ini mas sebagai bahan renungan. Nah untuk apa Bapak Ibu Quran dipelajari? Ini ada li Pak. Li itu namanya lamul kai dalam bahasa Arab. Lamul kai itu artinya supaya. Berarti tujuan. Tujuan Quran yang penuh dengan keberkahan itu diturunkan oleh Nabi Muhammad untuk liyadab baru ayat ini. Apa Bapak Ibu tujuannya? Ditadaburi. Nah ini ya jawabannya ya. Apa Pak? Ditadaburi. Jadi intinya Quran mah untuk ditadaburi. Ayat ini, ayat-ayatnya. Pak, pertanyaannya apa itu tadabur? Tadabur itu beda dengan membaca. Nah, ini ya. Tadabur itu beda dengan apa? Membaca. Anak kasih contoh begini ya Pak. Ada seorang ibu usianya sudah 90 tahun. Dia bisa baca, tapi kadang-kadang karena kan kalau sudah tua mah matanya apa ya? Kalau lihat dekatnya rabun ya. Kurang jelas gitu. Atau mungkin kalau zaman dulu bacaan itu banyak orang yang buta huruf. Suatu saat dia punya anak, anaknya kuliah dari Bandung misalkan, kuliahnya di Surabaya. Nah si anaknya ini kirim surat ke ibunya yang sudah tua itu. Karena ibunya rabun, tidak bisa baca, bukan tidak bisa ya, bisa baca tapi nggak jelas. Akhirnya dia minta bantuan kepada keponakannya atau anaknya atau seseorang untuk membacakan surat dari anaknya. Teh minta bantuan dong, tolong bacain surat. Ini orang lain ya, anak yang sedang main sedang di jalan. Tolong ibu bacain ini surat. Ibu dapat surat dari anak ibu. Udah lama sekolah tidak pulang-pulang, tiba-tiba ngirim surat. Dia membacakan isi suratnya. Ibuku yang aku sayangi, AA tertipu di Surabaya ini, sehingga uang tidak ada, maka tidak bisa bayar kontrakan, tidak bisa bayar kuliah. Di kontrakan pun AA diusir, makan pun beberapa hari ini tidak bisa makan. Isinya kesedihan. Si ibu ini yang dengerin surat itu nangis nggak Bu? Nangis. Ibu sebagai ibunya nangis nggak? Nangis. Yang bacanya nangis nggak? Yang bantuin baca nangis nggak? Belum tentu. Enggak, boro-boro. Ibu yang aku sayangi, dia hanya baca aja tuh. Terus sampai selesai.
Udah ya Bu ya, makasih. Main aja si anak itu. Ibunya mah nangis. Padahal dia tidak langsung membaca. Pertanyaannya Bu, kenapa si ibu ini nangis, si anak ini yang baca tadi tidak nangis? Hah? Kenapa? Nah, ikatan cinta. Masya Allah. Betul Pak, ada ikatan. Ibu ini memiliki ikatan apa namanya ya, kalau dengan anak walaupun secara fisik jauh. Itu apa Bu? Alhamdulillah, ahsantum jamil. Ikatan batin Pak. Ada ikatan batin. Si ibu ini sampai menangis. Ya Allah, kalau saya punya akan saya kirim transfer atau langsung saya ke sana. Akan saya tolong segera. Ada ikatan batin. Si ini kenapa tidak nangis? Nggak ada ikatan. Tidak ada hubungan apa-apa, dia hanya sekadar Baca. Nah, bisa bedakan antara tadabbur dengan membaca? Iya. Yang mana yang tadabbur? Ada ikatan batin. Tuh. Jadi yang namanya tadabbur bukan sekedar baca, tapi mesti ada ikatan itu, Pak. Bahasa Qur'annya iman. Apa Pak? Bahasa Qur'annya? Iman. Iman. Atau bahasa anak mudanya mah cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah, melebihi dari apapun. Makanya Bapak Ibu lihat ya, Quran itu dari siapa? Allah. Dari Allah. Suratnya surat cinta atau surat azab? Cinta. Surat cinta. Ar-Rahman 'allama. Allah yang Maha Penyayang, Pak. Allah juga sudah menyebut zatnya sebagai Maha. Berarti Al-Quran itu surat cinta. Bahkan dalam surat Toha kan, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk membuat kamu sulit. Surat Kahfi yang kita baca kalau hari Jumat apa? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Masya Allah, Pak. Jadi Quran itu surat cinta. Terus kita membacanya tidak pakai siga ibu ya, dapat surat cinta dari kekasih, kira-kira digimanain? Atau bapak dapat surat cinta dari kekasih? Satu kali dibaca, dua kali, tiga kali, berkali-kali tidak. Bahkan setiap kata, setiap koma, setiap titik kita ingat. Ya di sini cinta. Kenapa? Karena cinta. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah orang beriman tidak hafal Quran? Tidak mungkin. Orang beriman itu pasti akan hafal Quran. Makanya Pak Bu ya, ciri orang yang beriman itu tidak akan membeda-bedakan satu surat dengan surat yang lain. Misalkan kalau Bapak Ibu lagi sholat berjamaah, ada imam baca Al-Ikhlas, senang atau senang sekali? Senang sekali. Alhamdulillah. Teh cinta. Tapi kalau Bapak Ibu ya, ada imam baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya Allah, makanya 280 ayat. Teh nggak boleh gitu teh, tidak boleh. Karena baik Al-Baqarah atau Al-Ikhlas dari siapa? Allah. Nah, jadi penyebab ya kenapa kita tidak hafal Quran, karena kita membeda-bedakan surat. Harusnya Al-Baqarah sama kayak lihat surat Al-Ikhlas. Makanya masuk ke sini. Dan kita mah kepada surat yang lain tertutup. Makanya Bapak Ibu pernah murojaah Al-Ikhlas enggak? Soal Ibu pernah murojaah? Enggak. Da ari cinta mah enggak di murojaah pun akan ingat, Pak. Gini ya, Bapak mungkinkah lupa nama Ibu? Pokoknya mun Bapak sampai lupa nama Ibu mah kami dabina we eta mah. Nama istina teh saha namina teh nya? Aisyah tiap hari di murojaah. Aisyah Bapak ngejak bisi hilap nama istri. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin, Pak. Mustahil. Betul ya, Pak? Iya, mustahil. Bapak Aisyah nu mana?
Kalau sudah cinta, sudah ada di mana? Hati. Ibu bapak itu ke Al-Ikhlas sudah sangat cinta, tidak di wajah pun nggak akan lupa. Wabil tesnya Allahus Somad aja kan bu. Walam yakul lahu Allahus Somad ayat berapa? 2. Tuh luar biasa. Kul huwallahu ayat berapa? 1. Tuh ayat ketiga dari Al-Ikhlas apa? Lam yalid walam. Itu sampai bisa dibulak-balik begitu. Kalau sudah cinta apa? Diulang-ulang, enggak diulang-ulang, enggak pernah kita sok ibu bapak jatuh. Kul huwallahu lanjutkan. Itu langsung bisa menjawab. Iya. Dan intinya mah cinta. Dan kalau sudah cinta mah gunung kanku, Lagi. lautan kanku, Lagi. kotoran ayam pun rasa. Iya makanya Pak, kenapa Nabi Muhammad baca Qurannya kalau sholatnya lama karena cinta banget sama Allah. Itu. Nah ini Pak ya. Jadi tadabbur itu artinya apa? Iman. Jadi bacalah karena ada ikatan, kita tuh merasa ada ikatan dengan Allah Pak. Makanya kalau kita ada ikatan dengan Allah itu beda membacanya. Bapak Ibu ya, kita lihat ya, kita coba kita tadabburi aja satu. Bapak Ibu, tujuan kita, ini kita sampai jam berapa ya? Sebentar, bisa lama tuh ya? Sebentar lagi apa ya? Kalau sudah kajian begini kan tidak terasa ya. Sudah mau 1 jam lebih. Bapak Ibu, tujuan kita di dunia apa? Mau mencari kebahagiaan, mau mencari ketenangan. Nah, kita tadabburi ya. Satu aja Pak. Kalau kita tadabburi dari segi bahasa itu enak sekali. Tidak akan kemana-mana Pak. Tujuan Bapak Ibu ya hidup di dunia mencari nih Bapak ketenangan atau mencari kebahagiaan Sobat. Kebahagiaan. Hanya 2 ya. Kebahagiaan. Yang Ibu cari ketenangan, kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Berarti yang mana? Ini. Iya. Sudah begini kan mah bingung. Nah, untuk menjawab apakah yang dicari oleh kita itu ketenangan atau kebahagiaan, kembalikan ke mana? Ini aja, tadabburi Al-Qur'an gitu. Supaya tidak salah. Kenapa Pak gini ya? Nanti Pak, yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah atau ya ayat Tuhan nafsu sa'adah, yang mana? Mutmainnah sekarang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang atau jiwa-jiwa yang bahagia? Bahagia itu bahasanya ini sa'adah ya. Sa'adatun. Nah, yang mana yang dipanggil? Sa'adah atau mutmainnah? Mutmainnah. Jadi yang mana yang Bapak Ibu cari? Jadi berubah. Iya makanya Pak, kita teh beda ya baca dan tadabbur mah hanya 1 ayat. Jadi menjadi petunjuk gitu. Nabi Muhammad, para sahabat itu kalau baca Quran tidak pernah lebih dari 10 ayat bolak-balik. Kenapa? Karena ditadabburi. Ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Bagaimana mengamalkan? Mutmainnah. Nah, ini ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Bukan ya ayat Tuhan nafsu sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan. Rumah tangga. Tujuan bapak rumah tangga untuk apa? Mencapai sakinah atau sa'adah? Sakinah. Apa sakinah? Sakinah apa artinya? Nah, lagi. Jadi gimana? Dan nggak ada kata bahagia dalam Quran. Yang Bapak Ibu doa sapu jagat apa? Hasanah sa'adah. Hasanah teh bukan kebahagiaan, kebaikan. Hasanah. Nah, jadi Pak, yang Bapak Ibu harus cari itu ya, kalau berdasarkan Quran itu ketenangan, bukan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu datangnya dari luar. Nah, ini rumusnya Pak. Dari apa? Dari luar. Kalau ketenangan datangnya dari dari hati. Berarti dari mana hati?
dari dalam. Pak, saya berikan contoh ya Pak Bu. Jadi ada seorang suami istri keluarga besar. Mereka mau healing. Healing itu kan ingin cari apa sih? Kebahagiaan. Sudah setahunan penuh mereka kerja, tidak pernah ketemu. Ingin kita ke Pangandaran saja, nah, gitu ya. Jadi ke pantai dalam rangka supaya mencari apa ini? Kebahagiaan. Di mana cari kebahagiaannya? Di luar. Di mana di luar teh? Ya di mana aja, bisa di pantai, di gunung gitu ya, tergantung kemana kita ingin mencarinya. Bisa ke luar negeri, bisa di dalam negeri. Pokoknya ini suami ini mencari kebahagiaan kan ini mah di luar. Ke pantai mencari kebahagiaan, setelah di pantai ini suami istri malah pasea. Apa pasea bahasa Indonesia-nya? Berantem. Malah berantem. Bertengkar. Anaknya mau beli kaos, si bapaknya jangan dulu, udah nggak ada ininya. Ininya mau di hotel atau di penginapan, di villa. Wah, pokoknya mah di jalan aja, jadi bukan senang, tapi malah berantem. Kira-kira dapat bahagianya nggak? Di pantai itu malah berantem si suami istri ini. Dapat bahagianya? Nah, itu. Jadi yang dicari adalah apa nih? Ini. Karena kalau sudah tenang di dalam, Pak, godaan sebesar apapun dari luar berpengaruh tidak? Tidak akan. Ini ya, manusia itu kalau dalam Quran tersusun dari dua jasad, dari dua unsur, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani yang terlihat, rohani yang tidak terlihat. Nah, jasmani dan rohani ini kedua-duanya saling berhubungan, dihubungkan dengan zat atau cairan yang ada dalam kelenjar otak, Pak. Cairan yang ada dalam. Makanya kalau ibu banyak pikiran, suka terasa nggak ke jasad kita? Seueur pikiran, emutan, seueur hidup panas tiris. Iya, asam lambung naik. Padahal antara pikiran dengan jasad itu kan tidak ada hubungan sebetulnya. Atau misalkan bapak ibu lagi sakit gigi, suka jadi kepikiran nggak? Jadi pikirannya terganggu nggak? Misalkan ibu di rumah beras habis, gas habis, uang habis, anak rewel, suami tidur saja, gimana Bu? Itu kan jasad, jadi kepikiran nggak ke jiwa? Nah itu tuh gitu, tuh jadi stres. Padahal itu urusan jasad. Kok jadi stres ya? Harusnya mah tidak ada hubungan. Nah itu, jadi selalu berkaitan gitu Pak. Tapi kalau bapak ibu jiwanya tenang, maka tidak akan jadi masalah. Nah ini kata mutmainah itu Bapak Ibu ya. Kalau mutmainah ini ketenangan yang dihasilkan karena ibadah dan ilmu. Ini ketenangan. Kalau sakinah, ketenangan setelah adanya gejolak. Jadi di rumah tangga pasti ada gejolak, tapi suami istri ini bisa mempertemukan sehingga dia tenang. Nah Bapak Ibu, kita lihat ya, tenang kita ini ada 3 Pak yang harus membuat kita tenang hidup itu. 1 badania. Badania. 2 fikriyah. 3 satu lagi ruhiyah. Badania itu bagaimana agar badan kita tenang? Supaya tenang gimana caranya? Kata Nabi, makanlah makanan yang halal. Pasti badan kita tenang. Jadi kalau jasad ingin tenang, gimana caranya? Makan, yang kita minum harus halal. Jangan yang haram, jangan yang subhat. Misalkan gini aja ya, jangankan yang haram, yang subhat saja pasti nggak tenang. Ibu beli jeruk, Mak ini berapa jeruk sekilo? 30.000. Boleh mencoba nggak Mang? Boleh. Ibu makannya 15 biji, gimana Bu? Iya, tenang nggak? Enggak kan? Itu subhat. Apalagi mencari yang haram. Jadi orang yang hartanya dari hasil korupsi, mencuri, menipu, palsu, judi atau lain sebagainya dari yang haram, dijamin seumur hidupnya badannya tidak akan pernah mengalami ketenangan. Tidak akan tenang selama hidup. Jadi kalau kita, makanya pokok dalam hidup itu cari yang halal, bukan cari banyak. Cari apa? Nah ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, anak kita, cucu kita, dan keluarga. Kalau kita ingin tenang, makanlah makanan yang halal, bukan yang banyak.
Yang halal banyak boleh nggak? Bagus. Intinya mah yang halal, usahakan. Kalau nggak halal mah nggak akan tenang. Gitu. Makanya nanti Pak, kalau yang haram mah jangankan ke kita ya, ke anak kita itu akan menjadi pengaruh. Makanya kalau di pesantren dulu, saya ingat ya, ada kiai itu, ada anak sangat mencuri lain sebagainya. Pertanyaannya, ini dikasih makan apa oleh orang tuanya? Gitu. Pertanyaan kiai di pesantren, ini dikasih makan apa oleh orang tua? Karena makanan yang haram itu akan tumbuh menjadi kecenderungan pikiran dan perbuatannya kepada yang haram. Sampai Nabi mengatakan, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, kalau ada seorang muslim memakan makanan yang haram sesuap saja, maka sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah. 40 hari 40 malam, satu suap. Kalau 2 suap berapa? 80. Satu piring berapa suap? Ngeri kan? Makanya kalau ada koruptor ingin ringan satu piring, makan aja gitu ya, supaya 40 hari. Tapi kan ngeri. Sampai Nabi mengatakan kalau dia otaknya cerdas karena yang haram, darahnya segar karena yang haram, tulangnya kuat, dagingnya kuat karena yang haram, maka Nabi mengatakan api nerakalah yang akan membakar kulitnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kaya sekali tapi hasil korupsi, Bapak Ibu jangan iri. Badannya tidak akan merasakan apa? Gini ya, Pak, rumusnya. Orang yang tenang pasti bahagia. Orang yang bahagia belum tentu. Tuh, gitu. Orang yang tenang mah pasti bahagia. Tapi orang yang bahagia ya seperti bahagia, tapi sebetulnya mah nggak ada. Dua lagi ya, supaya dapat dibahas. Yang kedua, pikiran, fikriyah. Supaya pikiran tenang gimana caranya? Supaya pikiran kita tenang, tidak banyak pikiran. Pikiran itu tenangnya dengan ilmu pengetahuan. Maka banyak-banyaklah menuntut ilmu. Maka dengan ilmu lah pikiran menjadi tenang. Pak, kalau kita sudah tahu ilmu, jangankan ilmu kehidupan ya yang ada dalam Quran, ini ilmu dunia saja. Ibu misalkan dan bapak di rumah sanya rusak, repot tidak? Kalau tidak punya ilmu, air tidak ada berarti tidak bisa masak, tidak bisa mandi, tidak semuanya pasti akan bau kan di rumah? Iya, karena tidak ada air. Nelpon Mang Sanyo, tiba-tiba si Mangnya tidak ada seharian, nggak ada air, gimana Bu? Susah atau susah sekali? Susah sekali. Karena tidak ada ilmunya. Tiba-tiba Mang Sanyonya datang, 5 menit beres. Selesai masalah sehari itu hanya dalam waktu. Kenapa? Karena ilmu. Jadi ilmu itulah yang memudahkan setiap urusan. Makanya Bapak Ibu ya, kalau pikiran ingin tenang gimana? Hadir-hadirlah, banyak-banyaklah hadir ke majelis ilmu. Jadi nanti kita tenang gitu, karena tahu oh ini harus begini, ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi dibimbing. Bukan yang dalam Islam itu bukan bisa tapi tahu gitu Pak. Bukan segala bisa tapi segala tahu. Karena kalau segala bisa capek. Ibu buat rumah sama ibu sendiri kira-kira bisa nggak Bu? Nembok sama ibu. Tahu oh, ini diarahkan. Seperti arsitek kan, arsitek dia bisa nembok nggak? Belum tentu. Nah ini yang dimaksud dengan pengetahuan. Makanya bukan ilmu pengabisa, tapi ilmu pengetahuan. Banyak tahu supaya tenang hidup kita. Yang ketiga Pak, satu lagi terakhir ya, ruhiyah. Ruhiyah kita akan tenang dengan apa? Jiwa. Ruhiyah itu jiwa. Jiwa itu tenang dengan amal soleh. Dengan apa ini? Ketaatan. Nah, dia tidak akan tenang kalau melakukan dosa. Nggak akan tenang. Contoh aja ya, ini mah kalau ibu bapak tidur sebelum sholat isya, kira-kira tidurnya tenang nggak? Belum sholat isya nih, tiba-tiba tidur aja, tenang nggak? Nggak akan tidur ya Pak ya. Tapi kalau sudah sholat isya, itu baru sesuatu yang apa ya? Kan nggak haram ya tidur sebelum sholat ya. Apalagi melakukan yang haram. Maka siapapun orang yang melakukan dosa, maksiat, dia pasti jiwanya seumur hidupnya tidak akan tenang.
Bapak pulang berbohong sama ibu, kira-kira gimana Pak? Pak, pulang kok jam 12 malam? Dari mana? Terus kata bapak teh lembur, padahal enggak, kira-kira tenang enggak? Enggak akan tenang Pak. Enggak bisa dibohongi, jiwa kita tidak akan pernah bisa dibohongi, tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Makanya ibu bapak ya, kalau kita ingin tenang, banyak-banyaklah beramal. Kata Nabi, kita saja dengan tetangga tidak tegur sapa, tenang nggak jiwa? Kata Nabi, tahaddaw tahabbu, salinglah memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencintai. Dengan tetangga saling memberi hadiah, itu ada ketenangan dalam jiwa? Ada. Tenang sekali, anak ke ibu, ibu ke anak, saling menyapa, saling menghormati, tenang. Makanya nanti akan tercipta sakinah mawadah warahmah, itu bentuknya adalah amal soleh. Jadi Bapak Ibu ya, kesimpulannya, kalau hidup kita tidak tenang, tinggal diperiksa aja di sini. Apakah kita makan yang haram? Tidak. Nah, kalau makan yang haram pasti tidak tenang di badan kita. Apakah kita rajin untuk ilmu? Tidak. Nah, kalau tidak tenang di pikiran kita. Yang ketiga, kalau tiga ini kita lakukan ya, Pak Bu, insya Allah kita akan tenang. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa husnul ya Tuhan. Seperti kita ya, sholat subuh berjamaah di masjid, bapak-bapak ya tenang gak Pak? Tapi kalau bapak kesiangan kira-kira gimana? Nggak enak tuh. Ketemu siapapun nggak enak tuh, karena jiwa mah begitu. Ketika kita beramal solih pasti tenang. Makanya perbanyaklah amal solih, pasti akan tenang. Sehingga Bapak Ibu ya, Nabi itu luar biasa dalam Quran itu. Jadi istilah-istilah ini yang digunakan dalam Quran ini untuk menuntun kita agar hidup kita itu yang fokusnya bukan kebahagiaan, tapi apa? Orang yang tenang pasti, orang yang bahagia belum tentu tenang. Gimana supaya kita tenang? Badan, makanlah yang halal. Pikiran, rajinlah dengan ilmu belajar. Terus kan yang namanya belajar mah yang dituntut bukan bisa, tapi terus saja belajar. Ibu belajar bahasa Arab nggak bisa nggak apa-apa Bu. Yang penting mah hadir dan semangat. Belajar tafsir, ya tadi kalau di bawah ya nggak apa-apa. Dan yang dinilai oleh Allah mah bukan masalah bisa, tapi jangan sampai berhenti untuk tidak belajar terus. Pembelajar seumur hidup. Nah yang terakhir Bapak Ibu ya, ruhiyah dengan apa? Nah ini termasuk ini Pak. Bapak Ibu bertemu di sini ya, di majelis taklim seperti ini, ruh kita tenang. Sok Bapak Ibu ya, ada tidak kalau di majelis di diskotik tenang nggak jiwa? Bapak Ibu mana? Nah usah kita majelis diskotik, majelis tempat pertemuan. Itu pantas hari majelis tempat pertemuan. Tempat pertemuan di masjid ini kan tenang. Kenapa? Karena isinya adalah orang-orang yang soleh. Tenang. Bapak Ibu, itu rupanya ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mengkaji Al-Quran. Jadi tempatkan Al-Quran itu sekarang di atas segalanya. Al-Quran itu adalah nikmat yang paling tinggi, yang paling besar. Gimana cara menyikapinya? Dengan mentadabburi, dibaca, dipelajari, dihafalkan, disampaikan, diamalkan. Kan makanya kan Quran itu kan 5 Pak. Iqra dibaca, tartil dibaca dengan tajwid, tadarus dihafalkan, tadabbur dipahami, tilawah diamalkan. 5 ini aja. Apa yang pertama Pak? Qiraah dibaca, tartil membacanya harus pakai ilmu tajwid, tadarus dihafalkan, tadabbur dipahami, tilawah diamalkan, disampaikan gitu. Nanti kita akan menjadi mulia karena tidak ada kebahagiaan hidup kecuali dengan tenang. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayatuhan nafsul. Kita aja Pak ya. Satu lagi lah terakhir, ini mah terakhir bisa. Apa buah dari orang yang tenang Pak? Kalau orang sudah tenang apa buahnya? Ada buahnya. Satu ya. Pikirannya itu terbuka.
Pikirannya apa? Kalau orang tenang, cok bapak kalau tidak tenang, kunci motor hilang, kunci masjid, aduh gimana kunci? Nggak akan ketemu. Tapi kalau bapak tenang, kunci terbuka. Yang kedua, akan banyak rasa syukur orang yang tenang. Apapun yang dihadapi, alhamdulillah ya Allah. Nah itu tenang, syukur. Yang ketiga, akan banyak ide dan gagasannya itu selalu muncul orang yang tenang itu. Bapak ibu ya, kalau naik mobil di jalan tol kesasar, harusnya kan belok kiri, ini lurus, nggak usah gimana tenang aja pak, banyak ide. Nggak usah menyalahkan istri, anak, tenang aja terus. Akan banyak ide dan gagasan, selalu ada banyak ide dan solusi karena tenang. Yang keempat, banyak rasa sayang. Orang yang tenang itu orang yang salah saja dibenarkan, bukan disalahkan. Luar biasa ya. Bapak ibu beda nggak? Ustadz kedah nama kia enak nggak bu bahasanya? Ada guru kita salah, Ustadz kedah nama gini, itu kan membenarkan, bagus nggak? Bagus. Tapi baik itu Ustadz salah, nah itu beda nggak? Beda pak. Jadi siapapun tidak mau disalahkan. Makanya bapak ibu terjadinya konflik, permusuhan apapun di dunia ini karena dia tidak tenang. Kalau tenang ya, suami ke istri tenang, sayang tidak sayang. Istri ke suami akan menghargai. Kalau dua-duanya tenang. Bagaimana ketenangan itu diciptakan? Ya, nah itu. Beda aja. Kalau suami sudah mulai mengabaikan sholat, itu pasti jiwanya tidak tenang. Kembali ke sholat, tenang. Jadi ada 4 buah dari ketenangan. Satu apa? Pikiran terbuka. Pasti terbuka itu pikiran. Yang kedua, banyak rasa syukur. Nah, rasa syukur. Jadi apapun yang dihadapi, apakah anugerah atau musibah, alhamdulillah ya Allah. Karena dia tenang, Pak. Tidak akan drop, cok ibu sakit berat, alhamdulillah ya Allah. Enggak akan drop, tenang. Ada Allah yang maha pemilik. Yang ketiga apa? Banyak ide solusi. Tidak punya uang, bencana. Tenang we. Kalau tenang pasti akan ada ide, ke sini. Nggak akan stres. Yang keempat apa? Banyak rasa sayang. Nah, rasa sayang. Jadi kalau suami sudah tenang, pasti sangat mencintai ibu aja. Ibu sudah tenang, pasti akan sangat menyayangi suami. Suami, istri, anak, pasti nanti ke tetangganya itu betul ini mengalir. Jamaah kita semuanya tenang. Demikian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang tenang atau bahagia sekarang. Tenang. Alhamdulillah. Masya Allah, berubah ya. Asalnya yang saya tadi ini ya Pak ya. Rata-rata semua orang mencari apa? Kebahagiaan. Pantas bahagia. Iya, udah salah carinya. Cari mah sekarang bukan bahagia, tenang. Itu bahagia mah buah daripada ketenangan. Nampaknya itu Bapak Ibu ya. Satu nomor Ustaz, ilmunya luar biasa pada hari ini. Insya Allah akan bermanfaat kalau memang ilmu ini kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita di RT 5 kita ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Insya Allah akan disampaikan sama Ustaz atau sama Ustaz dan Pak Des mana Ustaz? Biar berbagi pahala, insya Allah akan disampaikan sama Ustaz Destri. Mana Pak? Baik ibu bapak sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa memohon kepadanya semua kita diberikan ketenangan, diberikan keberkahan dan kehidupan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dhalamna
تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ونية خالصة وعزيمة راشدة وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمنا لنا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا من أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا وهمومنا وهمومنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah acara demi acara sudah